Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar rapat koordinasi tanggap bencana gempa di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penanggulangan bencana difokuskan pada masyarakat di Pulau Bawean yang paling terdampak namun terkendala akses transportasi. Rapat koordinasi tanggap bencana gempa Tuban dilakukan di kantor Bupati Gresik dan dihadiri PJ Gubernur Jawa Timur, Bupati Gresik dan seluruh instansi terkait. Kepala BNPB Lejen Suharyanto menyatakan tanggap bencana akan difokuskan di Pulau Bawean karena sulitnya transportasi ke lokasi terdampak. Pengiriman bahan dasar logistik berupa makanan pokok, pakaian dan sanitasi menjadi prioritas awal. Kemudian baru masuk pada tahap pendataan dan penggantian kerugian infrastruktur yang rusak akibat gempa. Itu yang bisa saya sampaikan. Intinya di tanggap darurat sekarang ini kita sepakat semua meyakinkan bahwa kebutuhan dasar dari para masyarakat terdampak ini betul-betul terpenuhi. Kemudian setelah itu terpenuhi, kita memastikan tahap berikutnya, yaitu transisi tanggap darurat. Saat tanggap darurat dengan transisi ini sama-sama paralel kegiatannya. Itu mulai didata mana rumah-rumah yang rusak, infrastruktur yang rusak dan sebagaimana, dan mulai dibangun. Dan untuk mempercepat proses itu, BNPB juga mengirimkan tim dan tadi sepakat juga Korem juga akan menunjuk salah satu perwiranya untuk membantu. Sementara itu hingga Minggu malam ribuan warga Bawean yang terdampak gempa masih mengungsi di tanah lapang dan dataran tinggi. Pengungsi tersebar di 16 desa di 2 wilayah Kecamatan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Warga memilih bertahan di pengungsian karena masih trauma dan khawatir terjadinya gempa susulan. Pemkab Gresik bersama sejumlah sukarelawan dan tenaga medik juga membuka dapur umum serta layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak gempa. Rumahnya di mana? Kampungnya ini? Di bawah sini, Pak. Di dalam situ. Tasi itu laut. Lalu apa saja tindak lanjut pemerintah untuk penanganan pasca gempa di Jawa Timur? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Dedi Herianto. Dedi, rapat koordinasi tadi menghasilkan sejumlah tahapan tanggap bencana terhadap gempa. Lalu kapan pelaksananya akan dimulai? Baik, Juno dan juga saudara, rapat koordinasi tadi yang langsung dipimpin oleh Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto bahwa menetapkan ada 3 daerah yang berstatus tanggap darurat, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, dan juga Kabupaten Gresik. Kenapa 3 daerah ini yang ditetapkan jadi status tanggap darurat? Karena 3 kota dan kabupaten ini yang sangat berdekatan dengan titik gempa pada Jumat lalu. Itu juga saya sampaikan bahwa hingga pagi tadi sudah sebanyak 263 gempa terjadi sejak hari Jumat lalu. Tadi juga Kepala BNPB menyatakan bahwa mulai hari ini sebenarnya sudah harus dilakukan distribusi logistik yang diperlukan untuk masyarakat terutama di Pulau Bawean. Meskipun terkendala dengan adanya transportasi, namun Kepala BNPB menyatakan bahwa akan tetap mengoptimalkan pengiriman logistik, baik itu makanan, minuman, sanitasi, dan kesehatan. Yang penting itu melalui jalur laut atau menggunakan kapal. Baik itu nanti diseberangkan melalui pelabuhan Gresik atau melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Juno. Ya, untuk saat ini Pulau Bawean membutuhkan penanganan khusus karena sulitnya akses transportasi. Lalu seperti apa nantinya pengiriman logistik terbaik baik juga makanan maupun bantuan ke Pulau Bawean? Ya Juno, setelah melakukan asesmen kemarin, Kepala BNPB juga melalui pemantauan dari udara bahwa akan mengoptimalkan pengiriman logistik bagi warga terdampak di Pulau Bawean dengan menggunakan baik itu kapal cepat Bahari Express yang biasa melayani pelayaran bagi warga Bawean dari pelabuhan Surabaya, pelabuhan Gresik, dan juga kapal Basarnas yang akan dioptimalkan melalui pelabuhan daerah Surabaya. Itu nanti akan dimaksimalkan untuk melakukan pengiriman-pengiriman. Dan juga tadi juga disinggung apakah
akan juga dioptimalkan melalui udara, namun Kepala BNPB menyatakan tidak. Untuk saat ini belum diperlukan pengiriman logistik melalui udara, jadi akan tetap mengoptimalkan pengiriman menggunakan jalur laut. Ya, Dedi, untuk saat ini hingga Minggu malam warga masih mengungsi. Lalu berapa banyak yang mengungsi dan bagaimana kondisi pengungsian saat ini? Apakah bantuan telah tercukupi? Ya, hingga rapat koordinasi tadi, Kepala BNPB juga menyatakan bahwa logistik yang dikirimkan dari semenjak terjadinya bencana gempa pada Jumat hingga hari ini dirasa sudah mencukupi, namun tetap akan perlu terus dilakukan pengiriman atau suplai, karena kan kebutuhan itu akan dipakai oleh pengungsi. Makanya perlu tetap dilakukan pengiriman. Hingga hari ini data yang masuk kepada BPBD Kabupaten Gresik terdapat hampir 33.000 pengungsi, di mana di Kecamatan Sangapura itu terdapat 14.904 jiwa yang mengungsi di sejumlah tenda-tenda yang didirikan oleh BPBD maupun mandiri. Sedangkan di Kecamatan Tambak terdapat 18.732 jiwa yang mengungsi, Juno. Ya, dari belasan ribu warga ini tentu banyak juga rumahnya yang terdampak. Lalu apakah ada opsi bagi warga untuk direlokasi dan kemana nantinya warga akan direlokasi? Ya, benar Juno. Tadi juga sempat kita tanyakan pada saat Letjen Letjen Suharyanto memimpin rapat koordinasi, bahwa apakah ada kemungkinan dilakukan relokasi bagi warga masyarakat Bawean yang terdampak, terutama rumah-rumah mereka yang mengalami kerusakan berat. Namun Kepala BNPB menyatakan bahwa hingga saat ini belum diperlukan adanya relokasi, namun menunggu apabila asesmen yang dilakukan sambil berjalannya rehabilitasi di Pulau Bawean, itu nanti akan nampak apakah memang diperlukan relokasi atau tidak bagi warga Bawean yang terdampak gempa, Juno. Terima kasih atas laporan Anda, Dedi Haryanto dari Gresik, Jawa Timur.